Yang terpenting pada saatnya adalah sahur itu yang makannya bukan banyak, makannya berkualitas. Karena kita memberikan energi untuk seharian full gitu. Kalau pada saat malam hari kita hanya bisa makan biasa saja saat berbuka kemudian makan malam, harus memilih gitu. Makan malam ternyata kita men-skip, is okay, tetapi hati-hati, protein tidak dianjurkan untuk di-skip. Kalau buah langsung dimakan, dikunyah atau dengan buah jus buah, baikan mana dok? Lebih bagus yang semakin fisiologis berarti semakin bagus. Kenapa dok? Karena semakin banyak yang digunakan, organ tubuh kita itu akan semakin enzim dan sebagainya akan berfungsi dengan optimal. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa orang yang punya daya kunyahnya 20 kali dalam sekali kunyah cenderung badannya lebih sehat. Nggak cepet gemuk dan lebih sehat. Sahur itu diwajibkan tadi karena kita untuk menghindari lonjakan gula, kita harus menjaga kestabilan dari energi, stabilan daripada gula. Kemudian kita harus menghidrasi kulit kita, tubuh kita, metabolisme kita harus dijaga. Nah, pasti sahur itu lebih penting. Telah hadir bersama kita Dr. Yuliana Kusairi, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit IMC Cibitung. Halo dokter. Halo dokter, ketemu lagi. Dokter nggak bosen kan ketemu kita? Bosan nggak ya? Jangan dong dokter. Dok. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin soal makanan ya dok ya, yang baik dan tidak gitu. Sekarang kita mau ngomong katanya berat badan justru naik saat puasa, itu bener nggak sih gitu kan dok? Karena banyak juga yang malah puasa berat badannya naik karena makan goreng-gorengan, iya gak sih tuh? Kan pikirannya kalau puasa itu sekalian diet gitu ya dokter. Tapi kelar-kelar puasa naik berat badannya. Yang tadinya berapa jadinya over. Nah, Karena overthinking tadi. nah itu bener gak sih dok, secara medis itu seperti apa? Sangat dimungkinkan bahwa saat berbuka puasa atau saat bulan Ramadan justru berat badan naik. Sangat dimungkinkan. Karena ya tadi kita overthinking, over juga ngumpulin makanan, semua dimakan. Terutama adalah jenis-jenis yang seperti karbohidrat tadi, ya gula, cemilan manis, gorengan dan sebagainya kan lebih banyak tentunya. Nah itu kadangkala jadi membuat kita semakin menumpukan kalori, tapi nutrisinya tidak tepat. Dan otomatis energi dan kalorinya tinggi, tetapi nutrisinya tidak tepat guna artinya. Gitu. Karena komposisinya tadi kan lebih banyak karbo pasti akan menyimpan daripada lemak untuk mempermudah penyimpanan lemak. Wajar ya Gitu. sebenarnya kalau lagi bulan puasa untuk naik berat badan. Wajar banget orang yang dikonsumsinya aja yang menimbulkan lemak ya. Orang kita berburu takjil ya. Udah gitu biasanya terkadang tidurnya menjadi kurang. Nah karena habis makan kemudian ikutan macam-macam kegiatan, ujung-ujungnya jadi lebih kurang istirahat. Ketika kurang istirahat metabolisme lebih lambat pastinya. Nah itu banyak faktor kan, udah kalorinya nambah banyak, kemudian metabolismenya lambat, yang proses penyimpanan lemaknya akan lebih mudah. Oke, itu sebenarnya salah ya untuk kita mikir bahwa bulan puasa tuh akan membantu kita untuk diet menurunkan berat badan. Tapi kalau berat badan itu diturunkan saat bulan puasa itu sangat dimungkinkan kalau nutrisinya tepat. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita di bulan puasa nih, di bulan Ramadan, apakah mungkin kita turun berat badan? Sangat mungkin. Pertama time restrict, artinya memang kita jendela makannya sedikit kan gitu ya. Kemudian ada terjadi faktor autopagi, jadi proses pembersihan lemak sel-sel yang memang akan menjadi jelek gitu kan. Kemudian puasa itu membantu sensitivitas insulin gitu. Jadi lebih mudah lagi kita untuk metabolismenya seperti itu. Kemudian memang berat badan itu akan turun ketika komposisinya tepat tadi. Dalam time restrict, komposisi yang tepat pasti berat badan akan turun. Itu banyak jurnalnya. Dengan porsi yang sebelumnya kita makan dok. Yes. Kan dia pasti time restrict. Time restrict itu kan nggak mungkin 3 kali makan. Ditambah kalau kita 1 harian tidak puasa, pasti ada snack time. Nah, ketika bulan Ramadan Tidak ada snack time. Seharusnya tidak ada snack time. Oh seharusnya, karena kadang malam-malam nge-snack juga. Iya, itu kan. Itu. Dan malam makan takjil yang tadi nggak habis ya. Iya, sekalian nonton TV. Sekalian nonton TV, kurang tidur, metabolisme, berat badan nambah. Nah itu. Tinggal pilihan.
Just pilihan mau mau momen bulan Ramadan itu menjadikan kita sehat dengan turun berat badan, tapi turun berat badan sehat ya, bukan turun berat badan yang artinya kita Melaparkan sakit, diri melaparkan gitu. diri bukan. Kemudian atau berat badan kita bertambah menjadi tidak sehat, seperti itu. Itu pilihan. Ratu biasanya kalau lagi puasa naik atau turun? Naik. Itu selalu terjadi. Berarti benar kata dokter tadi, makannya takjil. Makannya banyak pasti, karena aku selalu pikirannya adalah takut untuk lapar siangnya gitu. Jadi ditumpukin gitu, dialasin perutnya. Iya sih. Tapi kalau aku sih seringnya itu sih dok, kalau puasa itu ya turun berat badannya. Tapi balik lagi kadang pas lagi sahur makannya banyak dan akhirnya pas lagi kita buka gitu ya, jadinya juga makan banyak. Nah itu kadang juga naik turun dok. Maksudnya biar kita bisa stabil berat badannya atau mungkin turun itu gimana dok? Yang pasti komposisi dan kualitasnya harus diperhatikan pada saat sahur maupun berbuka. Balik lagi pasti akan di situ. Kalau di situ pasti berat badan kita akan menuju berat badan yang ideal pastinya. Pasti akan menuju berat badan ideal karena akan terpenuhi asupannya memang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu pada kalau kita menggunakan dengan baik momen bulan Ramadan ini. Seperti itu. Jadi apakah akan naik akan turun itu tergantung sekali dengan kita mengkomposisikannya. Kalau semakin banyak karbohidrat, terutama karbohidrat simplek yang kita konsumsi, pasti akan menaikkan berat badan. Dok, kalau misal nih kita buka gitu ya, kita lagi menjaga berat badan, buka air putih dan buah, nanti makan nasinya gitu pas lagi sahur, gimana dok? Berarti saat buka tidak makan nasi Tidak sama makan. sekali. Itu baik. Sebenarnya tidak pernah dianjurkan. Tidak pernah dianjurkan tapi masih dimungkinkan. Yang terpenting pada saatnya adalah sahur itu yang makannya bukan banyak, makannya berkualitas. Karena kita memberikan energi untuk seharian full. Gitu. Kalau pada saat malam hari kita hanya bisa makan biasa saja saat berbuka, kemudian makan malam harus memilih gitu. Makan malam ternyata kita men-skip, is okay, tetapi hati-hati, protein tidak dianjurkan untuk di-skip. Tetap wajib. Tetap ada protein yang dilakukan untuk diasup. Protein yang baik itu seperti apa dokter? Apakah daging ayam atau daging apa gitu? Protein yang baik, semua protein kan kita tahu ya, protein itu ada hewani, ada nabati. Boleh dikonsumsi protein hewani, boleh dikonsumsi protein nabati. Yang penting adalah sesuai dengan kecukupan dan sesuai dengan processingnya gitu. Jangan sampai kita terlalu banyak juga yang misalnya kan sering kali nih protein nabatinya kita bungkus dalam bentuk yang karbohidrat simplek, contohnya misalnya ditepungin. Kalau itu yang dikonsumsi lebih banyak pasti proteinnya terbungkus dengan komposisi karbohidrat yang cukup banyak juga. Oke, ini saya kepikiran aja nih ya, Lulu juga pernah gak sih kepikiran untuk orang yang punya diet tertentu seperti vegetarian. Nah kalau dia lagi puasa itu sehat gak buat dia dengan menu vegetariannya? Yang pasti kalau dia vegetarian murni artinya hanya mengadop daripada tumbuh-tumbuhan, sebenarnya sehat-sehat aja, cuman pasti ada kondimen mikronutrien yang kurang. Tapi itu biasanya disuplementasi buat mereka-mereka untuk memenuhi kebutuhan mikronya tersebut. Tapi kalau masalah protein masih tercukupi, ada protein nabati pastinya. Ya kan tahu tempe adalah protein nabati toh. Iya. Kemudian karbohidrat juga posisinya adalah dari nabati juga. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya benar-benar harus melek ya dengan yang mereka konsumsi itu cukup atau enggak jumlahnya, karena kan mereka memang restricted diet gitu. Tinggal berapa banyaknya. Tinggal ngitungnya aja. Ngitungnya aja berapa jumlah, pastinya kan protein nabati harus lebih besar dong. Dok, kalau misalkan diganti dengan susu protein aja? Susu protein untuk menambahkan protein is okay. Kalau untuk menambahkan ya dok? Ya buat menggantikan juga masih okay. Kalau seandainya udah minum susu protein aja dok? Tanpa karbo ya, dalam arti kondimen hanya protein ya. Iya. Itu sebenarnya kita berarti ada imbalance daripada salah satu konstituen daripada makanan. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Oke. Karena kalau kita makan protein saja, berarti sparing efek daripada percuma, nanti proteinnya jadi energi. Yang kita harapkan protein untuk apa sih? Protein itu adalah untuk recover kan, untuk remodeling, untuk proses pembangunan dari sel-sel tubuh gitu kan, yang kita mau kan, daya tahan tubuh gitu kan, bukan sebagai sumber energi
Jadi karbohidrat itu tetap harus ada walaupun hanya untuk melindungi penggunaan daripada protein tadi. Oke. Kalau untuk orang yang ingin menurunkan berat badan saat lagi puasa, terus dia nggak mau overeating, dan juga dia nggak mau misalnya makan yang terlalu banyak karena takut tadi itu kan naik berat badan. Dia menggantikannya dengan minum jus, dokter. Jadi saat sahur hanya minum jus, saat buka hanya minum jus, semuanya dijusin gitu. Itu aman nggak? Jusnya isinya apa aja? Isinya Buah aja. buah-buahannya, iya buah-buahannya aja atau apa gitu. Ya nggak aman pastinya. Pasti orang kayak gini cepet sakitnya. Kenapa? Karena bukan hanya antioksidan yang kita cukupi. Kalau buah-buahan kan jusnya cenderung adalah kita berpikir antioksidan, ya kan? Oh itu buat daya tahan tubuh cukup dong gitu. Ya nggak cukup karena tetap kita butuh adalah protein dan ada sebagian kecil dari gula untuk tetap dikomposisikan. Dimakan gitu ya, sebagai recover daripada energi yang tadi kita bilang pada sesi 1 tuh, pada episode yang lalu, bahwa kebutuhan karbohidrat tetap kita harus cukupi paling tidak 100 sampai 120 gram per harinya. Iya, oke. Jadi kalau cuma sayur sama buah ya nggak cukup sih. Soalnya kan kemarin juga sempet ya yang viral itu loh, diet-diet ala-ala idol Korea yang liquid diet itu. Nah masih mau dijalankan misalnya lagi bulan puasa, dia benar-benar semangat dengan dietnya, justru jangan gitu ya. Ya justru jangan, nggak ada sumber energi. Maksudnya nggak ada sumber energi dan nggak ada protein yang diasup. Bahaya nih emang namanya. Atau mau jadi artis Korea? Apakah bisa dok? Apakah bisa dokter? Mereka kecil-kecil sekali. Iya. Nah dok, ngemil manis setelah taraweh dampaknya besar nggak sih ke berat badan? Misal sisa-sisa es buah gitu, dan habis taraweh sholat rakaatnya banyak, lapar, makan gitu. Ya pasti. Sekarang seperti gini, kita numpukin lemak sebelum tidur itu kan. Nah artinya memang kalau ditanya boleh atau tidak boleh, ya tidak boleh pastinya. Karena cemilan manis pasti akan menimbun lemak nantinya ketika kita istirahat gitu. Nah itu yang bikin gemuknya. Nah, nambahkan berat badannya katanya. Makannya dikit tapi ternyata cemilannya banyak. Gitu. Makannya dikit tapi sedikit-sedikitnya terus aja dok. Sampai sahur. Nah itu sering banget tuh. Soalnya cemilan-cemilan kecil yang ini nih, yang misalnya kayak permen-permen atau manisan-manisan kue yang kecil-kecil, meskipun dia kecil yang jumlahnya nggak banyak, justru dia lebih gede kalorinya dibandingkan sepiring nasi dengan sayur misalnya. Betul sekali. Bisa dibayangkan gini, 10 kerupuk kecil itu kan sama dengan 1 porsi nasi. Kenyang nggak? 10 kerupuk kecil yang kerupuk kecil itu nggak kenyang loh dok di perut. Ya iya, tapi kalorinya sama. Makanya dia nggak ngembang ya di perut ya. Aduh udah makan berapa banyak kerupuk ya tadi hari ini. Nah ya itu yang kita gak sadar kan, cemilan-cemilan kayak keripik kayak itu kan kalorinya besar. Coba baca ingredientnya. Aku suka banget lagi sama latiau dokter. Kalau keripik buah, keripik pisang. Even itu keripik pisang, keripik buah, tapi kan udah dalam proses food. Pasti ada penambahan zat tertentu. Nah kalau misalnya cemilan-cemilan kayak kulit tahu nih, kayak latiau tuh makanan Cina itu juga gede kan pasti ya kalorinya. tetap ada gedenya lah, karena pasti ada kondimen. Untuk jadi kaku pakai apa sih? Pasti pakai tepung kan, untuk menjadi kaku. Makanya yang bikin gemuknya itu justru bukan karena kita makannya banyak-banyak, tapi yang kecil-kecilnya. Iya. Soalnya kan sekarang kayak banyak dok cemilan-cemilan, katanya cemilan sehat kan bilangnya. Nah itu buah kayak misalnya buah dikeringin atau digoreng dan itu katanya nggak apa-apa gitu loh dok. Oh iya, sayuran, keripik sayur dokter. Ya, keripik sayur pernah dibayangin nggak? Itu kan tetap ada tepungnya. Sekali lagi yang kita harus adjust adalah melihat ingredient pada satu komposisi makanan. Sayurnya benar besar ya, kayak sayur bayam juga besar gitu kan, ditepungin terus digoreng gitu ada. Yaitu balik lagi adalah kita membaca ingredient dengan bijaksana. Susah juga ya milih cemilan sehat sebenarnya. Kalau cemilan sehat jadinya apa dokter biar kita nggak over? Buah. Buah nggak diapa-apain. Buahnya dikeripik lagi. Enggak dong ya dok. Buah nggak diapa-apain. Sebenarnya semakin fisiologis semakin bagus. Jadi semakin dikunyah semakin bagus. Kalau buah langsung dimakan, dikunyah atau dengan buah jus buah, baikan mana dok? Lebih bagus yang semakin fisiologis berarti semakin bagus. Kenapa dok? Karena semakin banyak yang digunakan, organ tubuh kita itu akan semakin enzim dan sebagainya akan berfungsi dengan optimal. Oh yang lebih banyak dikunyah yang bagus. Dikunyah kan pasti ada enzim yang keluar, kemudian ada rangsang yang keluar. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di jus pasti ini udah melewati yang ini.
Tinggal iya sih. tinggal telan. Tinggal telan aja. Berarti ada enzim yang diendap atau tidak keluar. Ilmu Bukan baru. jelek ya, bukan jelek, bukan jus itu jelek, tetapi Lebih lebih baik, lebih fisiologis, lebih baik semakin dia raw food atau semakin dia kita membutuhkan effort dari kita dari mulut gitu sampai ini, ya pasti dia akan semakin baik. Tapi kan jumlah proteinnya sama sebenarnya kan, nggak berkurang dengan dia dijadiin jus. Iya, tapi kan ada artinya enzim dengan hormon dan sebagainya itu yang enzimnya terutama yang akan berfungsinya kan nambah kan. Ibaratnya gini, sama-sama fungsi dari makanannya, tetapi yang dirangsang di dalam tubuhnya tidak sama. Oke. Nah, jadi lebih banyak yang dirangsang di dalam tubuh akan lebih banyak optimalisasi pastinya kan. Dan apakah benar nih kalau kita sebenarnya ngerasa lapar tuh karena kita kurang ngunyah? Katanya kalau lebih banyak ngunyah tuh mengirimkan sinyal kenyang gitu ke Iya, otak. betul. Kan ada enzim di sini segala macam tuh, dia keluar, respon tubuhnya sebagainya akan mengirimkan sinyal kenyang ke dalam tubuh kita. Berarti benar ya kalau ada istilah yang kita kalau makan harus kunyah yang lama. Yes. Masuk dok. Iya. Oke. Perhatiin aja. Orang yang makannya cepat cenderung lebih mudah gemuk. Siapa nih di sini yang makannya cepet? Saya makannya cepet sih sebenarnya. Yang makannya cepat cenderung lebih cepat gemuk dibanding yang makannya lama. Iya. Oh iya. Yang dia mengunyah dengan penuh hikmat karena memang benar enzimnya keluar lebih banyak, dia akan mengirimkan kesempatan untuk sinyal Kalau kenyang. yang suka karena dia malas ngunyah, minum air, ditelan aja langsung gitu. Nah itu kan pasti lebih cepat juga kalau dia nggak nahan. Iya, apalagi kalau seandainya makan sambil nonton YouTube, ngunyahnya cepet banget tuh dok. Iya, udah cepet gemuk. Tambah lagi cemilannya. Iya, aduh. Film masih ada lagi episode selanjutnya. makan. 3 jam itu 3 jam enggak ini terus gitu. Iya, ngunyah mulu. Tapi baiknya ngunyah itu berapa kali sih dok? Sebenarnya 20 kali kunyahan. 20 kali dok? Sebenarnya. Untuk satu suapan. Untuk satu suapan. Walaupun dia keras dan lembek. Ya kalau keras pastinya harus sampai lembut ya. Tapi pada hakikatnya walaupun lembek pun harusnya 20 kali. Minimal 20. Minimal 20. Oh, tapi Normalinya 20. tapi jangan sampai bubur dikunyah juga. Iya, kalau bubur nggak dikunyah. Makanya jangan makan bubur gitu kan. Supaya makannya ngunyah 20 kali. Oh, tambahin cakwe ke buburnya kali ya biar Ada dikunyah. kacangnya kan? Ada kacangnya. Ada Kacangnya. Jadi kacangnya yang banyakin, jangan cakwenya. Cakwe lagi-lagi tepung. Salah nih Ratu nih. Gimana nih? Aduh. Tapi lama juga ya dok kalau 20 kali kunyahan dalam satu kali suapan gitu Iya, dok. makanya jadi lama. Yes, makanya memang begitu. Iya kan? Kalau mau optimal gitu kan. Oh wah. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa orang yang punya daya kunyahnya 20 kali dalam sekali kunyah cenderung badannya lebih sehat. Nggak cepet gemuk dan lebih sehat. Dan yang pasti looks maxing. Jadinya dia mukanya lebih terbentuk ya rahangnya. Dan badannya tuh lebih skim karena memang untuk jarak dia untuk makan berikutnya dia nggak akan tidak ingin makan karena emang rangsang laparnya sudah hilang. sudah terpenuhi. Bukan berarti 20 kali makan berarti makannya 2 jam. Wah. Dengan alasan kerja ntar dulu Pak masih makan masih ngunyah gitu kan. Kata dokter gizi, kata dokter Yuli gitu kan. Kalau mau sehat Harus makannya 20 kali. betul. Jadinya kita harus punya jam makan lebih panjang ya. 2 jam untuk istirahat makan ya. Betul. Setuju. Kunyahnya 20 kali bukan 2 jam. Apa kita jadikan ini aturan nasional nih? Biar kita bisa istirahat lebih lama. Nanti diomelin. Diomelin ini. Nah dokter, tidur larut selama Ramadan maksudnya, apakah berpengaruh ke kenaikan berat badan? Karena kan katanya kalau tidur itu ibadah. Iya kan? Tidur larut apa kebanyakan tidur? Oh tidur larut nih, maksudnya kemalaman ya? Tidur larut berarti kemalaman. Sebenarnya efektif metabolisme kita bisa efektif kalau kita bisa istirahat 7 jam. Nah, kalau tidur kemalaman pasti akan berkurang jamnya. Oh iya. Nah, kalau tidur terlalu larut, akibatnya metabolisme tubuh kita pasti akan melambat. Kalau metabolisme kita melambat, udah makannya banyak, ya pasti berat badan akan nambah. Efeknya domino memang.
Jadi makanya kalau kita mau nurunin berat badan, nggak cuma masalah kita harus memperbaiki pola makan, nggak cuma kita perbaiki olahraga, tetapi pola tidur pun menjadi salah satu yang harus kita perbaiki. Nah dok, kayak tadi yang ku bilang, tidur itu ibadah. Tidur aja terus. Sampai buka gitu dokter. Kalau itu kebanyakan tidur, metabolisme juga melambat pastinya. Nggak baik juga ya dok? Tidak baik, harus ada aktivitas, yaitu Hmm. olahraga. Kalau diganti jam tidurnya, jadi misalnya kita tidurnya kurang nih malam-malam, terus kebetulan lagi libur, akhirnya kita tidurnya di siang harinya gitu. Yang harus diperhatikan ketika kita istirahat siang, 1 jam itu sama dengan 2 jam malam. Kenapa? Arti dari istirahat siang, 1 jam istirahat siang itu sama halnya kalau kita tidur 2 jam malam. hari. Oh. Itu di dalam jurnal manapun berkata seperti itu. Artinya bukan berarti kita misalnya istirahat malam harusnya kan tadi ya 7 jam. Berarti kita boleh dong tidurnya 7 jam juga di siang hari, itu nggak boleh. Berarti 14 jam. Kalau Enggak. misalnya kita kurang istirahat di saat malam, 1 jam aja kurang. Misalnya ini istirahat malam jadi cuma 6 jam ya misalnya. 6 jam istirahat malam berarti kan berhutang 1 jam. Kita berarti istirahat di siang hari nggak boleh sampai 1 jam. 30 menit aja gitu. Yes. Oh. Kenapa emangnya? Memang begitu respon tubuhnya. Karena Oh. sebenarnya percaya nggak kalau kita tidur di mobil gitu dalam kondisi lelah, 10 menit istirahat itu kayaknya udah kalau dalam ya deep sleep itu sudah sangat terpenuhi. Oh gitu. Apa ada hubungannya sama circadian rhythm gitu bilang? Yes, betul. Jadi ada hubungannya dengan hormon-hormon tertentu, circadian rhythm dan sebagainya. Karena kalau pada siang dianggapnya kayak kita itu dalam kondisi yang memang aktivitasnya tinggi, sehingga kita istirahat itu sama artinya 2 jam. 2 kali lipat daripada itu. Ini sih penasaran aja ya, yang men-trigger itu apa karena sinar matahari kah? Atau memang karena tubuhnya sudah terbiasa, dia punya habit untuk tidur di malam hari, tiba-tiba di siang hari dia kaget? Enggak sih, hubungannya lebih ke arah hormon aja di dalam hormon. tubuh. Ya, jadi memang ada circadian rhythm tadi yang mempengaruhi kita semua untuk diurnal seperti itu. Dan memang aktivitas hormon kan banyak lebih bekerja pada saat siang. Otomatis ketika kita istirahat aja itu sama saja mengistirahatkan selama 2 kali lipat. Gitu. Jadi kalau lagi bulan Ramadan baiknya tidur jam berapa? Sebenarnya kalau kita sudah sholat tarawih segala macam jam 11 malam pun sudah harusnya istirahat. Yang harus kita lihat bahwa diurnal kita yang bagus, waktu istirahat kita yang bagus adalah jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Gitu kan. Dan itu yang maksudnya yang dianggap itu adalah waktu istirahat. Jadi kalau bisa ya sebelum jam 11 kita sudah istirahat supaya bisa dapat deep sleep di jam 11 sampai jam 2 pagi. Udah bersih-bersih, udah pakai skincare. Aduh tapi Iya. susah juga ya Kalau kalau Ratu mikir. coba, gimana tidurnya? Susah juga dokter kalau misalnya kayak gitu kan nanti kita bangunnya harus lebih pagi lagi buat bikin makanan sahurnya juga. Rasanya cukup jam 11 sampai jam 2. Jam 2 bisa lah. 2:30 kan sahur jam 3:30. Gimana tuh? Berat ya tuh ya? Berat banget kayak Dan bahkan biasanya tuh udah nggak tidur sekalian dok. Nah itu yang celakanya. Itu pasti reaksi oksidatifnya akan lebih tinggi. Aku sering lagi kayak gitu gara-gara nanggung Nanggung. nanti bablas lagi mau sahur gitu Kapan kan. dong badan punya recovery cell? Nah itu digantinya di siang harinya waktu lagi hari libur. Iya. Ternyata gak sehat juga ya ternyata. Nggak sehat juga kalau terlalu panjang istirahat di waktu siang hari. Dampaknya apa tuh dok? Banyak dampaknya pastinya terhadap reaksi tubuh, reaksi oksidatif dan sebagainya. Satu, kita begadang, pasti kita nggak remove sel. Artinya kita tidak memperbaiki sel. Karena proses perbaikan sel pasti terjadi pada jam segitu tadi. Gitu kan. Kemudian kita nggak punya rasa stres oksidatif, kita pasti akan meningkat tajam ketika kita tidak melakukan istirahat. Gitu. Dampaknya lebih cepat. Aging lebih cepat. Iya, penuaan selnya akan lebih cepat lah. Kalau stres oksidatif naik, Iya. removal nggak sempat dikasih kesempatan, Lebih cepat keriputan. lebih cepat aging, gitu, lebih cepat tua. Oke lah kalau keriput bisa ditarik-tarik. Sebenarnya kalau muka, wajah, physically bisa ditarik-tarik, bisa di removal segala macam. Tapi kan tubuh nggak bisa bohong. Itu yang suka dibilang gini, usia sel lebih tua dari usia kronologis. Yes. Kalau secara physically kan bisa lewat operasi segala macam, Banyak lah ya, banyak treatment. treatment. Tapi kan usia sel tidak bisa dibohongin. Yang dimaksud aging di sini adalah usia selnya terhadap usia kronologis. Bukan penampilannya. Bukan cuma penampilannya. Oh Kalau my penampilan bisa God. menipu.
Karena kadang tuh pilihanku dua ya dok. Kalau seandainya makannya nggak duluan atau kita nggak tidur aja. Karena kok kalau tidur tuh bablas dok. Langsung udah Ya nggak tadi ingat. yang aku bilang itu Iya kan kan? pasti takut Pilihan orang tuh bablas. dua 12 kadang. ya. Untuk anak muda, iya nggak sih? Iya. Atau gue doang ya? Oke. Kalau misalkan kita bablas nggak sahur, Hmm. masih boleh gak? Maksudnya kalau misalkan kuat puasa aja nggak apa-apa gitu. Ya kalau terpaksa, maksudnya dalam arti kata sesekali, oke, tetapi sebenarnya tidak dianjurkan. Oke. Sahur itu diwajibkan. Tadi karena kita untuk menghindari lonjakan gula, kita harus menjaga kestabilan dari energi, kestabilan daripada gula. Kemudian kita harus menghidrasi kulit kita, tubuh kita, metabolisme kita harus dijaga. Nah, pasti sahur itu lebih penting. Sahur lebih penting dok. Yes. Aku punya kenalan si dokter yang dia tuh suka banget skip sahur karena merasa dirinya juga kan udah overweight gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak sahur gitu dokter. Ya itu malah lebih bahaya kan sebenarnya orang yang tidak sahur sebenarnya. Dan nggak ada hubungannya juga sama berat badan. Apakah dia overweight atau enggak gitu untuk Nggak nggak sahur. ada. Kalau overweight atau itu kan tadi kita bilang kalau misalnya kita rencananya mau nurunin berat badan atau memanfaatkan bulan puasa ini sebagai momen kita untuk memperbaiki sehingga menurunkan berat badan, tentunya itu adalah kesempatan yang bagus. Makan aja dengan komposisi yang sesuai pada saat sahur terutama, kemudian berbuka. Dan jangan banyak cemilan manis. Nah berarti kuncinya gimana dok biar kita bisa menurunkan berat badan di saat puasa, memanfaatkan momentum kata dokter tadi. Kuncinya adalah ketika kita memang mau memanfaatkan momentum, makan sesuai dengan kebutuhan basal kita. Nggak dikurangin nasi-nasinya dok? Yang dikurangi adalah jenis karbohidrat simplex, betul. Karbohidratnya masih bisa dikurangi, tapi even momennya jangan di saat sahur, tapi di saat berbuka. Kalau seandainya menghilangkan manis, karena kan manis bisa meningkatkan berat badan. Jadi pas lagi buka air putih anget aja misalnya. Boleh. Gak masalah dok? Tapi Nggak masalah, tapi nggak tetap kurang gula. makan. Oh oke. Artinya tetap misalnya ada kondimen makanan lain. Misalnya tadi air putih saja, tapi dengan buah misalnya. Buah yang mengandung banyak gula ya dok? Ya? Yes, gulanya yang diganti dengan gula buah gitu. Kalau ganti nasi putih dengan nasi hitam atau nasi merah? Nasi merah, nasi hitam punya manfaat yang sangat besar. Artinya karena indeks glikemiknya lebih tinggi. Jadi kalau dimanfaatkan atau dikonsumsi pada saat sahur atau pada saat berbuka itu bisa memperbaiki range dari laparnya tadi. Jadi kan dia karena efek daripada kenyangnya lama kan pastinya. Tapi sekali lagi mau nasi putih, nasi merah, nasi hitam jumlahnya tetap harus disesuaikan. Oh, Karena sama kalorinya. masa sih? Sama Bukannya kalori. beras merah lebih sedikit ya dok? Iya dong, 100 gram beras putih sama dengan 100 gram beras merah sama dengan 100 gram beras hitam Masa? untuk kalorinya. Oh. Tetapi untuk indeks glikemiknya memang lebih tinggi, lebih baik yang lebih baik yang makin gelap lah ya, yang makin hitam. Soalnya di pikiranku kalau mau diet kan banyak yang bilang ganti aja sama nasi merah, ganti sama nasi hitam gitu. Biasanya makan nasi putih mungkin cuma setengah, mumpung lagi nasi merah saya jadiin sepiring gitu. Sama aja dong, berarti jadi sama aja 2 kali lipat. Karena kirain kan nasi ya Merah lebih nggak apa-apa gitu ya. gitu. Oh enggak ya? Enggak, kalau memang yang mau 0 kalori kayak yang nasi yang terbuat dari shiratake, gitu ya betul memang dia 0. Nasi porang. Nasi porang. Yang warnanya bening-bening itu ya. Ya, itu kalorinya berkurang setengah. Oh, itu baru boleh. Jadi kalau biasanya nasi Ya. putihnya setengah, nasi porangnya boleh sepiring. Iya, gitu. Biar kalorinya sama ya. Ya, Tapi itu nasi udah. porang mahal. Ya, sebenarnya mendingan ngurangin ya. Jadi lebih murah. Bener nggak? Kalau ngurangin ini sampai ngurangin banget dok, biar seandainya ini lagi puasa diet ketat pokoknya biar turun. Akhirnya dikuranginnya makanannya biar jadi turunnya maksimal banget pas puasa. Baik atau enggak dok? Tidak baik. Satu. Oh, jadi bulan puasa tuh bukan momen yang tepat untuk menjalankan diet ketat. Diet bukan tidak gini. Bulan puasa momennya bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Betul. Diet bisa dimanfaatkan juga, tetapi tidak secara ketat. Karena hati-hati, ada hidrasi yang harus dipenuhi. Biasanya orang diet ketat, bener diet ketat banget, karena hidrasinya tidak terpenuhi. Yang kedua, pada saat restrict banget, proteinnya pasti restrict juga. Dan itu juga akan berbahaya buat kita.
daya tahan tubuh kita pasti akan turun. Ya tadi bilang sel yang rusak nggak bisa diganti. Momen bulan puasa seharusnya menjadi proses perbaikan diri. Proses perbaikan diri dengan proses penurunan berat badan yang sesuai gitu ya. Stabil dan sebagainya. Tidak perlu sampai restrict banget. Turun kok, banyak jurnal yang bilang bahkan dan harusnya kalau benar-benar terpenuhi, momen nutrien yang benar-benar terpenuhi sebenarnya bisa dalam 1 minggu bisa 1,5 sampai 1 kilo turun. Seminggu 1,5 sampai 1 kilo. Jadi kurang lebih 2 sampai 4 kilo dalam 1 bulan turunnya. Wow. Tapi ada stagnannya nggak untuk orang? Artinya kalau dia udah di berat badan tertentu dia susah untuk melewati itu. Sebenarnya yang dibilang susah turun itu kita harus pikirkan ada 2 momen. Berat badan itu tidak hanya sekedar berat badan momennya aja, bukan sekedar angka berat gitu. Di dalam tubuh kita ada 4 komposisi yang pasti yang kita hilangkan kan cuma 1 komposisi. Yang 3-nya gimana? Karena bisa jadi ketika saat flat komposisi massa ototnya besar, maksudnya naik. Komposisi massa lemaknya yang turun sehingga seakan-akan berat badannya tetap atau flat, tidak turun. Karena pada orang-orang yang biasa menurunkan berat badan, flat pada waktu tertentu mungkin terjadi perubahan komposisi. Itu 1. Yang kedua, ketika kita tidak turun-turun, banyak yang harus kita pertimbangkan. Jangan-jangan ketika kita menurunkan berat badan, asupan proteinnya juga diturunkan. Nah, ketika asupan protein diturunkan, otomatis tidak punya bahan bakar untuk nurunin asam lemaknya. Tidak punya bakar-bakar untuk menurunkan massa lemaknya. Iya, Ribet banget ya mau diet tuh harus banyak ngitungnya. Nah, sebenarnya enggak sih kalau menurut saya ya. Yang penting adalah ketika kita ingin diet yang harus kita pikirkan 1 komposisi seimbang, artinya semuanya ada. Tetapi karbonya nggak boleh kebanyakan. Proteinnya jangan dikurangin. Sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Oh, kalau aku Dok, biar nggak naik berat badannya atau lagi diet, akhirnya karbonya aku buang. Jadi aku cuma makan protein aja Dok. Protein aja, tuh sayur dan buah tidak? Sayur iya, tapi sayur, buah, protein, tapi karbonya aku hilangin si nasi. Misalnya hanya dengan dada ayam gitu untuk sahur gitu. Tapi sayur sama buah tetap kan. Artinya gini, karbonya bisa kok digantikan dengan sayur dan buah. Ingat sayur dan buah juga merupakan salah satu kandungan karbohidrat. Cuma dia tidak sebanyak atau tidak sebesar daripada nasi tersebut. It's okay juga, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau ya. cukup. Kalau cukup, ding. Itu bisa ditakar kok sama badan sendiri. Oh ya, gimana caranya? Iya, maksudnya kalau nggak cukup kan pasti lemes. Oke. Lemes itu kan ada 2, kebanyakan atau kekurangan. Oke. Dok, ini kita masuk ke mitos atau fakta ya Dok. Oke, ini seru nih. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Mitos atau fakta sih dokter? Puasa pasti bikin berat badan itu turun. Dibilang mitos bisa, dibilang fakta iya. Tergantung situasinya, tergantung situasinya. yang dimakan. Oke. Nah, tadi tergantung kualitas dan kuantitasnya. Kalau kualitasnya bagus, kuantitasnya nggak usah banyak-banyak, sesuai kebutuhan pasti turun. Oke, Ratu. Oke, next nih. Melewatkan sahur membantu menurunkan berat badan. Melewatkan sahur betul bisa menurunkan berat badan, artinya sama kayak kita starvasi. Itu fakta ya. Fakta. Karena emang kurang makan. Kurang makan. Tapi apakah manfaat dan tidak manfaat? Saya rasa tidak punya manfaat dan tidak dianjurkan. Fakta yang tidak bermanfaat. Yang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dokter, mitos atau fakta sih makan banyak saat malam hari tidak berpengaruh menaikkan berat badan? Mitos atau fakta? Makan banyak malam hari tidak berpengaruh pada kenaikan berat badan. Mitos dong. Harusnya kalau makan banyak ya pasti menaikkan berat badan. Meskipun berpuasa besoknya Dok. Iya. Kan kamu istirahat. Disimpan lah sama dia. Bahaya nih tuh. Abis makan banyak tidur. Nah langsung dia tuh naik berat badan. Next dokter nih. Makan besar sekali saat berbuka lebih baik daripada beberapa kali makan. Makan banyak sekali, maksudnya sekaligus ya di saat berbuka dibandingkan gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang tidak baik. Jadi mitos ya. Mitos. Enggak baik ya Dok. Terakhir Dok, es buah selalu sehat, mitos atau fakta dokter? Es buah asal jangan dikasih SKM dan gak dikasih sirup, itu fakta.
Kalau udah jadi es buah dicampur, es buah dicampur itu mitos pastinya. Karena lebih banyak gulanya dibandingkan buahnya, benar kan? iya tetap ya dok ya harus melihat Yes. komposisi yang lain Ratu. Jadi apa ini kandungan es buahnya? Iya, kita kalau list doang buahnya ya enggak. Oke, Oke. kalau cuma buah kasih air ya nggak Apa-apa. apa-apa. Yang penting jangan pakai sirup sama SKM. Iya, Iya. susu kental manis. Susu kental manis. Wah Ratu, gimana tuh? Udah ada bayangan untuk diet? Udah ada bayangan untuk menu nanti Udah saat ada lagi bulan bulan puasa. puasa. Iya, berarti ada yang harus dihindarin ya yang pasti ya. Dan berarti pas puasa ini mau naikin atau menurunin? Pengennya sih nurunin ya, tapi gimana nanti kita lihat. Ya kita ketemu lagi dari lebaran. Nah, kita nanti Naik ketemu apa turun? lagi. Nah berarti emang nih podcastnya udah sesuai banget ya tuh ya. Iya. Semoga podcast kita ini bermanfaat untuk sahabat Merdeka dan juga untuk aku dan Ratu ya. Iya pastinya. Nanti kita juga saat berbulan puasa nanti dilihat ya, jangan kebanyakan berburu takjil karena ternyata itu bisa menjadi salah satu faktor untuk nggak sehat saat lagi bulan puasa. Gak sehat ya. Oke. Jangan terasa nih kita 33 menit dan kayak 30 menit lebih ya. Iya nih, Dokter, emang terlalu seru. Terima kasih udah bersama kita Yes. podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat dan gak bosan kalau Amin. seandainya kita panggil lagi ya dokter. Insya Allah. Amin. Thank you so much dokter. And see you sahabat Merdeka. Dadah. Terima kasih dokter.